Republik Dominika merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan benua Amerika bagian tengah, tepatnya di kawasan Karibia, dan juga merupakan sebagai negara terbesar kedua setelah negara Kuba. Negara ini terletak di Pulau Hispaniola dan juga berbagi pulau dengan negara tetangganya yaitu negara Haiti. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Republik Dominika. Republik Dominika adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di Pulau Hispaniola, Kepulauan Antillen, Karibia. Republik ini menempati bagian timur Pulau Hispaniola. Pulau Hispaniola sendiri adalah salah satu dari dua pulau Karibia yang dimiliki oleh dua negara berdaulat. Selain itu, Republik Dominika juga termasuk sebagai negara terluas kedua di Karibia setelah negara Kuba. Sekitar 3 juta penduduknya tinggal di Santo Domingo, ibu kota Republik Dominika. Lalu, Republik Dominika dipecah menjadi 31 provinsi, sedangkan ibu kota Santo Domingo disebut sebagai distrik nasional. Secara astronomis, Republik Dominika berbagi pulau dengan negara Haiti. Republik Dominika terletak di bagian timur pulau terbesar kedua di Kepulauan Antilles Besar, Pulau Hispaniola. Luas wilayah dari negara Republik Dominika ialah sebesar 48.448 km persegi. Menurut Kedutaan Amerika Serikat, negara ini menjadikannya sebagai negara terluas kedua di Antillen setelah negara Kuba. Sedangkan ibu kota Republik Dominika ialah Santo Domingo dan sebagai kota metropolitan yang ada di Republik Dominika yang berada di pantai selatan. Ada banyak pulau kecil dan atol di lepas pantai Hispaniola yang merupakan bagian dari wilayah Dominika. Sedangkan dua pulau terbesar yang ada di dekat pantai ialah Pulau Saona dan Pulau Beata. Sedangkan jumlah populasi dari Republik Dominika ialah sebanyak 9.930.000 jiwa. Yang dimana dari populasi Republik Dominika ini terdiri dari 70% ras campuran, 16% orang kulit hitam, dan 14% orang kulit putih. Sedangkan kelompok imigran etnis di negara ini termasuk orang Asia Barat, misalnya orang Lebanon, Suriah, dan Palestina. Lalu ada juga orang dari Asia Timur yang terutama dari negara Tiongkok dan negara Jepang. Sedangkan orang Eropa kebanyakan adalah orang Spanyol dan populasi Yahudi, Jerman, Italia, Portugis, Inggris, Belanda, Denmark, dan Hongaria. Bahasa yang digunakan di negara Republik Dominika ialah bahasa Spanyol. Namun, varian Spanyol lokal Republik ini disebut dengan Spanyol Dominika. Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Afrika dan bahasa Karibia asli, khususnya di Pulau Hispaniola. Sistem pemerintahan yang dianut di negara Republik Dominika ialah sistem pemerintahan Republik Presidensial, yang dimana kepala negaranya ialah seorang presiden sekaligus sebagai kepala pemerintahan negara. Mayoritas penduduk di Republik Dominika ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 8.738.400 jiwa atau dengan persentase 88%. Kemudian ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 3.000 jiwa atau dengan persentase 0,1%. Lalu ada juga yang menganut agama rakyat, yaitu dengan populasi 89.370 jiwa atau dengan persentase 0,9%. Dan yang terakhir ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 1.082.370 jiwa atau dengan persentase 10,9%. Christopher Columbus pertama kali menemukan Pulau Hispaniola atas nama Spanyol pada tanggal 5 Desember tahun 1492. Columbus mula-mula mendarat di bagian pulau yang sekarang termasuk wilayah Haiti. Tetapi permukiman tetap pertamanya didirikan di bagian pulau yang kala itu dihuni oleh penduduk pribumi Indian Quisqueya dan yang kini menjadi wilayah Republik Dominika. Setelah penemuan Pulau Hispaniola, banyak orang Spanyol yang bergegas mendirikan pemukiman di bagian timur pulau itu. Permukiman itu antara lain ialah Santo Domingo yang menjadi ibu kota saat ini, yang didirikan pada tahun 1496 dan menjadi pusat pemerintahan kolonial Spanyol di dunia baru.
Orang Spanyol tidak menyia-nyiakan peluang untuk merampas emas dari tangan penduduk pribumi Indian, yang kebanyakan dimiliki oleh suku Taino yang bersahabat pada saat itu. Namun, orang Spanyol pada saat itu membalas persahabatan orang Taino dengan menjadikannya budak belian. Menjelang tahun 1550, seluruh penduduk Indian telah lenyap dari pulau itu, dan lama sebelumnya orang Spanyol sudah mulai menggantikan para pekerja Indian dengan buruh budak dari Afrika. Penduduk Dominika sekarang adalah keturunan orang Spanyol dan budak Afrika. Lalu pada tahun 1795, setelah didesak oleh bala tentara Prancis di Eropa, negara Spanyol terpaksa menyerahkan koloninya di Hispaniola, yakni Santo Domingo, serta wilayah koloninya yang lain ke tangan Prancis. Pada saat itu, penduduk koloni Spanyol di Hispaniola adalah 100.000 sampai 150.000 jiwa, dan paling sedikitnya separuhnya terdiri atas orang kulit putih dan orang bebas yang berdarah campuran. Tetangganya yaitu Saint Domingo atau wilayah Haiti pada saat ini berpenduduk 50.000 sampai 60.000 orang kulit putih dan bukan kulit putih yang merdeka, serta sekitar 500.000 budak kulit hitam. Pada tahun 1791, orang Negro di Saint Domingo atau negara Haiti telah bangkit memberontak melawan tuannya. Semua orang Prancis pada akhirnya diusir keluar, dan pada tahun 1804 negara Haiti menjadi negara merdeka. Tetapi Santo Domingo masih tetap berada dalam cengkraman Prancis sampai tahun 1809, ketika kota itu kembali menjadi koloni Spanyol. Para ahli sejarah Dominika menyebut kurun waktu kekuasaan Spanyol yang kedua itu sebagai masa pemerintahan Espana Boba, atau dalam bahasa Indonesia ialah Spanyol yang sinting, karena merajalelanya ketidakbecusan yang mencolok pada saat itu. Lalu pada tahun 1821, rakyat Dominika mengusir gubernur kolonialnya ke Spanyol dan memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi, dalam waktu hanya beberapa minggu saja, bala tentara negara tetangganya yaitu negara Haiti menerobos perbatasan dan memasukkan seluruh wilayah pulau itu ke dalam kekuasaan Haiti. Begitulah seterusnya sampai selama 22 tahun ke depan, lalu suatu masa yang penuh dengan kekejaman dan penindasan yang sampai sekarang masih meninggalkan bekas luka di hati rakyat Dominika. Kemudian pada tahun 1844, kekuasaan Haiti digulingkan dan diproklamasikanlah berdirinya Republik Dominika. Namun sayangnya negara baru itu ditimpa oleh kemelut di dalam negeri dan korupsi yang telah menjadi ciri khas dalam pencaturan politik di Republik Dominika sepanjang sebagian besar sejarahnya. Republik itu sebenarnya memiliki banyak pemimpin yang jujur dan berhaluan liberal. Namun karena tidak adanya tradisi demokrasi yang kuat untuk mengerahkan rakyat guna mendukung para pemimpin itu, akhirnya percaturan politik di Dominika menjadi syarat dengan korupsi dan pengkhianatan, jegal-menjegal, kudeta, bahkan hingga pembunuhan. Para politisi Dominika yang tidak arif terus-menerus berupaya menjual negeri mereka demi keuntungan pribadi. Lalu ada pula timbul kekhawatiran terhadap kembalinya pendudukan Haiti yang membuat pemerintah Dominika mengusahakan kembalinya kekuasaan Spanyol pada tahun 1861. Kemerdekaan berhasil direbut kembali pada tahun 1865, dan pada tahun 1869 seluruh wilayah Dominika ditawarkan kepada Amerika Serikat melalui sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut tidak pernah disahkan oleh Senat Amerika Serikat. Seandainya disahkan, Republik Dominika mungkin telah menjadi bagian dari Amerika Serikat hingga sekarang ini. Lalu menjelang akhir abad ke-20, para pemimpin yang tak bertanggung jawab telah menyeret Republik Dominika ke jurang hutang kepada para penanam modal Eropa dan Amerika. Pada tahun 1905, Amerika Serikat mengambil alih pemungutan bea cukai di Dominika untuk menjamin pembayaran hutang negara tersebut. Dari sini, Amerika Serikat mulai memainkan peranan yang semakin aktif dalam berbagai masalah yang dihadapi Dominika, sampai akhirnya yakni pada tahun 1916, Korps Marinir Amerika Serikat menduduki negeri itu dan dibentuklah pemerintahan militer oleh Amerika Serikat. Pengambil alihan oleh Amerika itu sebagian disebabkan oleh keprihatinan Amerika Serikat atas jalannya Perang Dunia I serta kekhawatiran atas kemungkinan menyusupnya pengaruh Jerman ke Hispaniola. Pendudukan militer Amerika itu berlanjut sampai tahun 1924. Dalam kurun waktu pasca pendudukan itu, selama 6 tahun, negeri itu menikmati demokrasi relatif di bawah pemerintahan Presiden Horacio Vazquez.
Lalu pada tahun 1930, diktator yang paling kuat di negara itu, yaitu Rafael Leonidas Trujillo Molina, menjadi presiden di sana. Rafael Trujillo adalah putra seorang pengusaha kecil yang berasal dari San Cristobal, yaitu sebuah kota pedalaman yang terletak kira-kira 24 km dari Santo Domingo. Pada tahun 1920-an, karir Trujillo di bidang kepolisian terus menanjak. Lalu pada tahun 1928, Angkatan Kepolisian menjadi tentara nasional dan dia diangkat sebagai kepala stafnya. Pada tahun 1930, dia mendalangi penggulingan pemerintahan Vasquez dan mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden melalui suatu pemilihan umum yang terang-terangan diwarnai dengan kecurangan. Sejak saat itu, Trujillo terus memerintah Republik Dominika selama 31 tahun. Baik sebagai presiden ataupun dengan mendudukkan presiden boneka yang ditunjuknya sendiri melalui pemilihan umum. Dia tidak hanya sekedar memerintah negeri itu, melainkan juga menguasai segala aspek kehidupan negara itu. Dia mengubah nama ibu kota Santo Domingo menjadi Ciudad Trujillo atau Kota Trujillo. Setelah Trujillo terbunuh pada tahun 1961, kota itu disebut sebagai Domingo lagi. Patung dan gambar Trujillo tersebar di mana-mana dan begitu pula spanduk yang berbunyi Dios y Trujillo atau dalam bahasa Indonesia Tuhan dan Trujillo. Sementara itu, pada kenyataannya Trujillo telah menyulap negeri itu menjadi lahan milik pribadinya. Memang selama pemerintahan Trujillo yang lama itu telah dicapai beberapa kemajuan. Kewajiban menyalurkan bea cukai Dominika ke Amerika Serikat akhirnya dihentikan. Kemudian kebersihan berhasil ditingkatkan, sedangkan produksi gula, pisang, kopi, dan coklat meningkat pula. Trujillo juga melancarkan kegiatan pembangunan kembali ibu kota setelah sebagian besar kota itu diporak-porandakan oleh hantaman topan pada tahun 1930. Alhasil Santo Domingo menjadi salah satu di antara kota yang paling modern di kawasan Karibia. Namun hanya sedikit keuntungan yang diraih di bawah kepemimpinan Trujillo itu, yang menyentuh sebagian besar rakyat Dominika. Pada akhir zaman Trujillo pada tahun 1961, Republik Dominika masih merupakan negara yang sangat miskin. Sampai sekarang pun negara itu masih tetap demikian. Namun untungnya negeri ini kaya dengan potensial ekonomi. Tanahnya yang subur dan pegunungannya yang syarat dengan pohon pinus, mahoni, dan berbagai pohon penghasil kayu yang bermutu tinggi lainnya. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.